Dalam konteks itulah sebenarnya mungkin belum pernah ada orang seperti Jokowi, Solo, Jakarta, dan Pilpres 2 kali menang. Jadi itu yang sepertinya diyakini oleh PSI dengan kesaktian-kesaktian Jokowi yang tidak pernah kalah dalam pemilu ini akan dibuat sukses story-nya terjadi pada PSI, maka untuk di 2029 PSI mungkin akan lolos yang pertama kalinya di Pileg. Kalau kita membaca dinamika kekuatan partai di DPR begitu, Mas Adi, sebetulnya seberapa besar potensinya PSI ini masuk ke parlemen? Karena memang partai-partai besar juga memiliki ambisi-ambisi lain, atau memang ada strategi lain yang harus dilakukan oleh PSI agar bisa masuk ke parlemen? Ya kalau kita mau jujur sebenarnya Mas, party ID atau identitas kepartaian di Indonesia itu rendah. Maksimal kurang lebih sekitar 20%. Jadi kalau kita menggunakan argumen-argumen survei yang kita punya misalnya di parameter politik, kemarin survei di bulan April dan di bulan Mei memang tidak sempat dirilis. Kalau ditanya kepada masyarakat secara umum, Bapak Ibu, apakah Anda itu merasa dekat atau menjadi bagian dari partai politik tertentu? Itu rendah, Mas. Itu rendah. Artinya apa? Ada sekitar 80% sebenarnya masyarakat kita itu tidak merasa dekat atau tidak menjadi bagian dari partai politik tertentu. Jadi secara umum 80% ini adalah ceruk pemilih, ini captive market yang sebenarnya masih bisa dikapitalisasi oleh PSI dan partai-partai politik non parlemen, termasuk juga partai politik yang saat ini ada di parlemen untuk memperebutkan ceruk pemilih yang cukup luar biasa. Itulah yang saya kira semuanya ada challenge, semua ada opportunity. Bagaimana mampu mengkapitalisasi pemilih-pemilih kita yang sebenarnya dalam banyak hal tidak teridentifikasi sebagai bagian dari partai politik tertentu. Tapi yang kedua secara prinsip kalau kita bicara tentang pileg, maka salah satu anatomi kekuatan politiknya adalah pada caleg-caleg yang diusung. Kalau caleg yang diusung itu punya kapasitas, punya kompetensi, punya logistik, punya popularitas, kemudian punya tingkat elektabilitas yang cukup tinggi, maka sangat mungkin partai itu akan memenangkan pertarungan, suaranya bisa naik, atau bagi partai-partai yang nggak pernah lolos ke parlemen bisa lolos ke parlemen untuk yang pertama kalinya. Karena yang bersaing di bawah itu adalah head to head antara satu caleg dengan caleg yang lain. Jadi sebenarnya dalam banyak hal selain kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan oleh PSI dan ini kemudian ada Pak Jokowi yang ada di dalamnya diwadahi PSI ya ketika ada kunjungan Pak Jokowi, saya kira salah satu kerja politik yang utama dari PSI untuk lolos ke parlemen itu adalah mencari caleg-caleg yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi dan kemungkinan akan menang untuk bisa lolos di parlemen. Tanpa itu semua ya tentu agak rumit dan agak susah. Karena kalau saya membaca rata-rata secara umum kompetisi di pileg itu tidak terlampau laku sebenarnya jualan figur-figur besar ataupun hanya jualan persen-persen tertentu. Yang paling nyata melakukan pendekatan dan penetrasi terhadap pemilih ujung tombaknya adalah caleg-caleg yang diusung oleh setiap partai termasuk yang diusung oleh PSI. PR terbesarnya di situ mencari orang, mencari caleg yang kemudian punya daya jangkau dan penetrasi yang kuat terhadap pemilih. Berarti ini berbicara terkait dengan modal. Modal besar dari PSI kalau kita lihat adalah magnetnya ada di Jokowi. Dan Jokowi ini masih memiliki fans besar begitu di Indonesia. Kalau kita lihat dari gambar-gambar tadi juga di Lampung. Apakah ini modal besar ini cukup bagi PSI menurut Anda? Saya kira memang satu-satunya magnet politik, satu-satunya kekuatan politik yang coba untuk diamplifikasi oleh PSI menghadapi pertarungan 2029 adalah Pak Jokowi. Bagi saya ketika Pak Jokowi dijadikan sebagai ikon, sebagai simbol utama bagi PSI, ini semacam pertaruhan politik bagi Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi itu kan dianggap sebagai orang yang tidak pernah kalah dalam pemilu dan pemilihan, Mas. Misalnya di Solo jadi wali kota 2 periode. Kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta menang. Mencalonkan sebagai presiden 2 periode menang. Meski banyak pihak yang mengatakan ini tentu bukan karena faktor Jokowi murni. Tapi di situ ada PDIP, ada relawan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan yang dilihat oleh publik itu siapa yang diusung dan siapa yang menangkan pertarungan. Dalam konteks itulah sebenarnya mungkin belum pernah ada orang seperti Jokowi, Solo, Jakarta dan Pilpres 2 kali menang. Jadi itu yang sepertinya diyakini oleh PSI dengan kesaktian-kesaktian Jokowi yang tidak pernah kalah dalam pemilu ini akan dibuat sukses story-nya terjadi pada PSI. Ketika Jokowi bersama PSI, kerjasama bersama PSI, maka untuk di 2029 PSI mungkin akan lolos yang pertama kalinya di Pileg. Tapi pada saat yang bersamaan ada juga yang mengatakan bahwa
Pak Jokowi itu kesaktiannya tidak seperti dahulu kala ketika masih menjadi presiden. Ya terbukti misalnya di 2024. Sebenarnya PSI itu sudah mengidentifikasi sebagai partai yang bersama dengan Jokowi. Begitu banyak atribut-atribut, begitu banyak misalnya ada banner, baliho dan spanduk yang menyebutkan di situ PSI adalah partainya Jokowi, Jokowi adalah partainya PSI, dan bahkan foto Jokowi dengan Kaisang yang saat itu sudah menjadi ketua umum PSI sudah bertebaran di mana-mana, Mas. Tapi di 2024 PSI tidak lolos ke parlemen. Ini adalah satu mazhab yang juga menjelaskan bahwa bahkan ketika Jokowi jadi presiden sekalipun nyatanya tidak mampu meloloskan PSI untuk yang pertama kalinya ke parlemen. Terutama ini disampaikan oleh kalangan-kalangan yang selama ini cukup kritis kepada Pak Jokowi, termasuk disampaikan oleh sejumlah politisi-politisi PDIP yang meyakini bahwa ya Jokowi sebenarnya bukan siapa-siapa lagi setelah tak lagi jadi presiden. Sekalipun Jokowi roadshow dari satu pintu ke pintu yang lain, dari satu daerah-daerah ke yang lain, keliling Sumatera, keliling Kalimantan, keliling Indonesia bagian timur, itu bukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Dan itu yang saya sebut sebagai variabel yang kedua yang melihat ya Jokowi itu pada dua variabel itu. Ada yang meyakini Jokowi masih sakti, yang kedua ada yang meyakini Jokowi tidak sakti. Tapi bagi saya semuanya sifatnya spekulatif, semuanya sifatnya tafsir-tafsir dan sifatnya analitis. Ujungnya adalah nanti di 2029. Apakah dengan adanya Jokowi di PSI, partai ini akan lolos ke parlemen, yaitu partai yang berlambang gajah.